kecuali dia memang sanggup, dia mampu, kecuali dia mampu, gitu loh. Qala dawu sinten al ulama rahimahumullah, mugi-mugi melase ing ulama sinten Allah. Yuba'u dan dol minal matai saking keenaan, ya, fi zakatil fitri ing dalam zakat fitrah. Apa ma perkara zada kang luwi apa ma ala kuti lailatil idi ing atase makanan pokok ing dalem bengi Id wa yaumiha lan dinone Id, ya. Wa alama lan ing atase perkara labudda kang ora kena ora minhu saking ma minal kiswati bayane saking penganggo wal maskani lan panggonan wa nahwiha lan wa nahwihi malan sepadane kiswah wa maskan wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem mengkono yuba'u minal mata, ya, nihayatut tadyiki utawi katoke kerupekan wabihi lan kelawan dzalik ja'atu meko apa asyari'atu syariat falyahdhar meko becik ngrumeksa sapa al muslimu wal muslim min tarkil ikhraji saking ninggal ngetokne zakat ma'al istita'ati sertane mampu ngetokno zakat. Sampai di sini ulama itu sampai berkata saking pentingnya mengeluarkan zakat. Kalau memang dia harus bisa, kalau memang dia mau mengeluarkan zakat, ya, dengan cara dia menjual harta yang lebih dari yang ia makan pada malam dan hari raya Idul Fitri maksudnya, dan seperti halnya dia sudah punya tempat tinggal, sudah baju, ya kan, harusnya dia mau menjualnya. Harusnya tuh. Artinya yang dia mau makan dia tempati, dia sudah ada, yang mau dipakai bajunya juga sudah ada, untuk makannya satu hari satu malam pada hari Id dia sudah punya, ya. Tapi kalau dia mau mengeluarkan zakat, dia harus mengeluarkan perhiasannya lah. Maka sebaiknya dia mengeluarkan perhiasan itu, dia menjual perhiasannya itu agar bisa menunaikan zakat pada malam hari raya Idul Fitri, ya. Dan itu masuk pada kategori syariat yang diajarkan. Saking pentingnya mengeluarkan zakat. Rata-rata kan orang gitu loh, saking pentingnya gitu loh. Rata-rata yang saya tahu, orang yang sudah menerima zakat itu tidak mengeluarkan zakat, sudah mustahik itu. Ya tidak apa-apa, mustahik tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa, ya, karena memang kategorinya dia kan tidak punya, kurang yang akan dimakan. Padahal kalau lihat batasannya Habib Abdullah Balwi Al-Haddad, pada malam hari raya, malam dan siangnya hari raya, yang penting dia sudah cukup untuk yang dimakan, ditempati, dan dia pakai. Maka seandainya dia mau mengeluarkan zakat itu harus menjual hartanya yang lain, maka harusnya harta itu dijual agar dia bisa mengeluarkan zakat. Lain dulu batasannya. Kalau melihat batasannya orang mengeluarkan zakat harus seperti ini, harusnya hampir semua orang itu mengeluarkan zakat, ya.
insya Allah banyak orang yang mustahik memang tidak mau mengeluarkan zakat. Kira-kira ada pertanyaan upora di sini? Kalau batasannya Habib Abdullah Balwal Haddad itu yang penting ada tempat tinggal, ada baju yang digunakan, terus punya stok makanan malam dan siang dan malam pada Idul Fitri. Terus dia masih punya harta, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tidak masalah dia sebagai seorang fakir ataupun miskin. Nah, itu kan maksudnya kalau redaksi sing dilontarkan kan berarti kan boleh ke Abdulan ataupun ke keputusannya toh. Iya. Kebaikannya. Nah, itu kalau misalnya sampai yang misalnya fakir itu tidak mengeluarkan, maka kita nanggepinya gimana? Apakah itu dosa apa emang harus gitu? Oh, enggak dosa. Hukum di situ itu apa? Enggak dosa. Hukumnya gimana? Enggak dosa. Bagi seorang fakir dan miskin itu kan tidak berdosa. Cuman ya itu tadi. Kalau kata Habib Abdullah Balwal Haddad itu, kalau memang sudah falyahdar, kalau bisa tetap mengeluarkan. Enggak dosa. Enggak, soalnya ini kan kita manusia tasawuf, jadi hukumnya itu diambil dengan hukum yang lebih abdul kan ya. Iya. Enggak dosa. Kan ini kan ada perdebatannya antara Imam Syafi'i dengan siapa gitu, temannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i zakat itu hanya wajib bagi mereka yang kaya. Terus kemudian kata temannya, enggak, baik orang kaya ataupun orang miskin. Ditanya, kenapa kok seperti itu? Loh, zakat itu kan untuk membersihkan. Apa jaminan orang yang miskin sudah bersih? Kan tidak ada jaminan. Makanya di sini istilahnya pakai walidzalika, ya kan? Walidzalika wabihi ja'at asyariatu, gitu loh. Itu bahasanya seperti itu. Kalau Imam Syafi'i hanya mewajibkan kepada mereka yang masuk kategori orang kaya. Gitu loh. Cuman melihat pentingnya zakat, maka dikasih batasan kalau masih bisa menjual barangnya yang ada, yang penting yang dimakan untuk 1 hari 1 malam, yang ditempati ada, terus kemudian yang digunakan bajunya itu ada, maka kalau bisa tetap mengeluarkan kalau bisa, dan seharusnya ya, tapi tidak masuk pada kategori hukum wajib, karena zakat tetap diperuntukkan bagi mereka yang kaya. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Summa lam moko ngerti sapa sira annahu satemeni kelakuan mata tolaba ing dalam semangsane ing dalam kapan-kapan nupri sapa sultanu raja al adilu kang adil antuh mala ing yento den bebanke apa azakatu zakat ilaihi maring sultan wajib moko wajib opo zalika mengkono zakat. Dan apabila ketetapan negara atau penguasa zakat itu juga dibebankan untuk dikeluarkan, maka wajib juga untuk mengikuti aturan negara. Wabaroat lan lebaran opo zimmatul muzakki tanggunangane wong kang ngetokno zakat bidaf iha kelawan menehi zakat ilaihi maring sultan.
ilaihi maring sultan. Jadi kalau memang raja atau ketetapan sudah mengatur, itu orang yang mengeluarkan zakat wajib mengikuti. Nah, kayak sekarang sudah ditetapkan yang namanya Basnas. Ya. Kalau di NU sekarang dibentuk di NU itu Lazisnu, ya kan? Maka itu harus diikuti gitu loh. Ketentuan itu harus diikuti. Dan orang yang mengeluarkan lewat lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh negara itu sudah sah zakatnya. Ya. Jadi tidak perlu diserahkan sendiri kepada mustahik kalau memang sudah diatur negara. Tidak perlu. Ya kalau mau diserahkan sendiri ya gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau diwajibkan mengikuti aturan, maka wajib mengikuti itu. Nah, untuk saat ini Basnas dan yang lain itu kan cuman sekedar tidak mewajibkan, cuman bagi panitia zakat wajib kan. Bagi panitia zakat itu wajib. Tapi bagi muzaki itu kan tidak wajib. Mengeluarkan kepada lembaga-lembaga yang dibentuk itu tetap tidak diwajibkan oleh negara. Tapi kalau diwajibkan oleh negara semuanya harus lewat badan yang dibentuk oleh negara, maka kita pun wajib untuk mengikuti aturan itu dan tidak boleh menyerahkan secara langsung kalau memang itu sudah menjadi aturan negara. Wa kanat lan ono opo al ahdatu janji ala sultanu ala sultani ing atase raja fit tafriqi ing dalam nebarno zakat. Dan janji atau tanggungan itu sudah beralih kepada tanggungan raja. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh raja harus mengikuti Basnas, semua orang kalau mau mendistribusikan zakatnya harus lewat lembaga-lembaga ini, maka tanggungan kita sebagai seorang muzaki itu sudah bebas. Sehingga tanggungan itu, tanggungan mengeluarkan zakat itu sudah berpindah kepada negara. Tuh, kalau misal negara itu mewajibkan. Wa kadzalika lan koyok mengkono mata tolaba sultan, idza tolaba ing dalam arekalane njaluk ing zakat sopo al sultanu sultan. Alladzi nyatane sultan laisa kang ora ono sopo sultan iku biadilin kelawan adil. Nah, sekarang bagaimana kalau rajanya itu tidak adil? Ya. Ternyata yo tetap wajib mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan meskipun rajanya itu tidak adil. Kalau tadi kan rajanya adil. Sekarang rajanya tidak adil, tetap wajib meskipun tidak adil. Kenapa kok seperti itu? Wadzalika utawi mengkono wajib li khaufil fitnati krono kuwatire terjadine fitnah waftiraqil kalimati lan terpisahe piro-piro ucapan. Jadi untuk menghindari fitnah dan perpecahan. Summa in farraqo az-zakat, summa in farraqo mokon lamun ngetok nih utawa nyebar nih sapa wong az-zakata ing zakat alal ladzina ing atase wong akeh kataba kang wis netepake ing alladzina sinten Allahu Allah lahum maring alladzina wa hum utawi alladzina iku al maujuduna kang ono minal asnafi saking golongan asamaniati kang 8 asabahu mokong ganjar ing man sinten Allahu Allah sawaban ing ganjaran aziman kang gede wa asabalan ganjari sinten Allahu Allah ahla zakati ing atase wong kang nerima zakat kadzalika kaya mengkono-mengkono asnaf. Nah, kalau misal kerajanya itu tidak adil, kemudian kita memilih untuk menyerahkan sendiri
pada 8 golongan yang wajib menerima zakat, maka itu akan mendapatkan pahala. Dan kedua-duanya juga akan mendapatkan pahala, baik yang mengeluarkan ataupun yang menerima. Tapi wa in faraqaha lamun nyebarne ing zakat ala ghairi man ing atase sakliyane wong, ya, amaro kang wis perintah sinten Allah bitafriqiz zakati kanggo nyebarne zakat alaihim ing atase man fi kitabi ing dalam Al-Qur'ane Gusti Allah, wahum hale utawi alladzina iku al-madhkuruna kang wis den sebut fi qaulihi ing dalam dawuh Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah, innamas shadaqatu nyatane dawuh innamas shadaqatu angin pestine zakat iki sedekah wajib iku lil fuqara'i wajib kanggo fuqara wal masakin lan wong miskin wal amilina lan wong kang garap alaihi ing atase zakat wal muallafati lan wong muallaf wal muallafati qulubuhum wal muallafati lan wong kang sik lemes apa qulubuhum atine muallafah wa fir riqabi lan wajib ing dalem budak riqab wal gharimina lan wajib ing maring wong kang nanggung utang wa fi sabilillah lan ing dalem sabilillah wa ibnis sabili lan ing dalem ibnus sabil faridatan utawi kewajiban minallahi saking Gusti Allah, wallahu utawi Gusti Allah iku alimun. Faridatan hale dadi keperduan minallahi saking Gusti Allah, wallahu utawi Gusti Allah iku alimun zat kang mudaneni hakimun tur kang wicaksana. Itu adalah kelompok 8 yang menerima zakat, ya, yang wajib menerima zakat. Fakot asima moko teman-teman dosa iman kelawan dosa aziman kang gede wa zaliman lan zalim sapa wong zulman kelawan kezaliman fahisan kang banget wa sorolan dari sapa man iku zaliman wong kang zalim lil aghniyai maring wong kang sugih biwat ihi kelawan oleh nyalape man zakawatihim ing atase zakate agniya fi ghairi mawadi'iha ing dalem liyane panggonane zakat wa zulman lan kezaliman lil fuqara maring wong kang fakir biman ihi sebab oleh nyegai wa zaliman lan dadi kezaliman lil fuqara'i maring wong kang fakir biman ihi sebab oleh nyegai wong iyahum ing fuqara nyega mau huquqahum ing hak-hake fuqara allati nyatane hak kataba kang wis netepake ing hak sinten Allah lahum kanggo fuqara fi amwalil aghniyai kang tetep ing dalem tanggungane pondone wong kang sugih ibadi kang kawulane Gusti Allah. Wa innama farradha lan angin pestine merduake sinten Allah az-zakata ing zakat litakuna drapun ana apa zakat iku tahuratan dadi penyuci lil ghani maring wong kang sugih waqiwaman lan dadi pikuatan penguat lil fakiri kanggo wong fakir wa balagon lan dadi penumeka lahu kanggo fakir paman moko utawi sapa wonge iku amila agawe sapa man fiha ing dalem zakat ala khilafi dzalika ing atase nulayani mengkono faradallahu zakata litakuna
rotan lil ghani faqadih tamala moko teman-teman nanggung sopoman buhtanan ing bendu wa isman lan dosa aziman kang agung. Nah, sekarang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia masuk kategorinya orang yang berdosa, juga zalim, baik kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga zalim kepada orang yang fakir karena sudah menahan haknya dia menerima zakat. Karena sesungguhnya Allah mewajibkan zakat itu agar bisa ia mensucikan terhadap orang yang kaya dan bisa menyambung kehidupan bagi orang yang kafir serta mengkokohkan kehidupannya orang yang fakir. Maka semua itu apabila tidak dikerjakan, maka dia akan terjerumus kepada kebencian Allah dan dosa yang sangat besar. Itu kata Habib Abdullah Balwi Al-Haddad.